apa kekuatan mental seorang anak yang orang tuanya tidak lengkap itu memang harus ditempa lebih keras gitu dibandingkan dengan orang tua yang anak yang orang tuanya lengkap. Kira Mbak Nia atau Mbak Astrid merasa begitu nggak sih? Saya rasa sih enggak. Being natural aja. Pokoknya jadikanlah diri dia sendiri gitu. Nggak usah dipaksa-paksa untuk dia akhirnya menjadi orang lain atau sesuatu ya, atau menjadi seseorang yang kita mau. Itu kesalahan kita kadang-kadang. Kita kadang-kadang memaksakan dia menjadi seorang apa yang kita mau. Padahal kan dia sendiri yang tahu apa yang dia mau. Pemirsa, seorang artis yang membesarkan anaknya sendirian, suatu ketika ditanya oleh wartawan tabloid hiburan. Bagaimana sih rasanya hidup dengan membesarkan anak seorang diri? Tanya si wartawan penuh antusias. Kemudian si artis menjawab, rasanya ya seperti sebuah perusahaan. Maksud Anda bagaimana? Apa persamaannya antara perusahaan dengan pola hidup Anda itu? Kata si wartawan lagi. Persamaannya adalah banyak pelamar yang datang, tapi saya selalu mengatakan bahwa tidak ada lowongan. Selamat malam pemirsa. Dalam situasi yang penuh keprihatinan ketika Jakarta sedang dilanda banjir, tapi saya Peggy Melati Sukma dan seluruh kru dan kerabat kerja Angin Malam dengan semaksimal mungkin berusaha untuk tetap bisa hadir di tengah Anda, dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam dari lantai 6 Hotel Indonesia, Jakarta. Pemirsa, menjadi orang tua tunggal katanya adalah sesuatu yang cukup berat untuk dilewati oleh seseorang, dan beratnya itu tidak bisa ditimbang dengan timbangan jenis apapun. Tapi kalau berhasil melewatinya, maka itu akan jadi sesuatu yang manis, yang katanya juga manisnya nggak bisa dibandingin dengan madu yang termanis di dunia sekalipun. Itu adalah ungkapan yang sering diucapkan oleh orang-orang yang mengalami kehidupan sebagai seorang single parents. Malam ini saya punya 2 orang tamu, dua-duanya wanita, dua-duanya seorang ibu, dua-duanya cantik. Selamat malam Mbak Astrid, dan selamat malam Mbak Nia. Oke, gimana tadi perjalanannya ke sini, lancar, aman? Katanya Jakarta kan lagi banjir di mana-mana. Mbak Astrid sempat kena banjir nggak? Enggak, saya enggak. Enggak, Mbak Nia? Ya, alhamdulillah, syukurlah. Berarti kita diridhoi malam ini untuk bisa berada di sini ya, ngobrol, berbagi sama pemirsa. Oke, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol soal single parents. Kebetulan Mbak Nia sama Mbak Astrid kan sama-sama memilih hidup untuk menjadi seorang single parents sementara ini, seperti itu. Mbak Nia sejak kapan membesarkan Oi ya? Membesarkan Oi seorang diri itu sejak kapan? Lebihnya udah 9 tahun yang lalu ya. 9, waktu itu Oi umurnya berapa ya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi pada saat Oi berumur 1 tahun, Mbak Nia sudah harus menjadi orang tua tunggal. Katanya kan menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal itu bisa dibilang berat, tapi ada juga orang yang mengatakan tidak terlalu berat. Ya relatif gitu ya. Kalau pengalaman Mbak Nia sendiri gimana? Beratnya gimana? Ringannya juga seperti apa? Kalau dibilang ringan sih nggak juga ya, tapi kalau dibilang berat juga bagaimana kita menjalankannya, kalau kita menerimanya itu dan menjalankannya dengan perasaan senang. Apapun kesulitan itu kita bawa senang aja gitu loh. Jadi kalau saya mendapatkan kesulitan-kesulitan itu mungkin di saat anak sakit ataupun anak kita ini pelajarannya lagi menurun, nah itu jadi bingung kita konsultasinya Pada siapa gitu. Jadi sebetulnya figur seorang ayah juga dibutuhkan sebagai tempat berkonsultasi bagi si ibu, yang mungkin diharapkan kalau ayah itu nantinya yang bisa membantu memecahkan masalah dengan anak gitu kali ya Mbak ya? Ya tentunya begitu. Nah pada saat si ayah itu nggak ada, terus gimana dong? Itulah yang selama ini mungkin saya sebagai single parent, kalau saya pribadi mengalami kebingungan ya dalam hal itu, karena mungkin kalaupun sama saudara atau sama teman dekat kan tidak tahu kehidupan hari-harinya anak itu. Mbak Nia solusinya seperti apa? Paling saya konsultasi dengan gurunya, jalan apa yang harus saya tempuh kalau soal pelajaran ya. Kalau mungkin kalau anak ini sakit ya dengan keluarga. Oke Mbak Astrid, kalau kalau anak nggak ada ayahnya gitu ya, pada saat masa maaf, anaknya Mbak Astrid umur berapa sekarang? 6 tahun. 6 tahun. Pada saat dia tumbuh kan mungkin sebetulnya dia merasakan ada sesuatu yang hilang gitu Mbak Astrid. Dan kemudian dia mungkin akan sering bertanya kepada ibunya, ayah saya tuh kemana? Atau mungkin kenapa sih mama kok nggak sama ayah lagi gitu. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang pernah datang dari anak Mbak Astrid? Kalau untuk anak saya memang Mikaela itu emang agak buat saya sih nggak pernah ada masalah ya. Jadi
karena dia sendiri juga nggak pernah nanya ya. Jadi kalaupun waktu itu dia pernah nanya waktu dia berumur sekitar 4 tahun waktu itu kalau nggak salah ya. Terus dia cuman bilang waktu itu apakah saya punya ayah gitu kan. Tapi saya bilang ya pasti kamu pasti punya ayah. Saya bilang. Cuman terus dia bilang oh tapi saya nggak pernah lihat, dia bilang gitu kan. Gitu. Saya cuman bilang ya ayah kamu memang tidak tinggal di sini. Terus buat dia tuh cuman jawab cuman waktu itu spontan aja. Oh gitu. Yang penting saya punya ayah. Jadi intinya yang dia ingin tahu adalah ternyata dia still normal seperti yang lain gitu ya. Dia tetap punya ayah, dia tetap punya ibu walaupun dia nggak pernah ketemu ayahnya. Mbak Astrid nggak merasa khawatir kalau situasi seperti itu nanti akan menimbulkan perkembangan yang tidak wajar gitu pada diri sang anak? Karena mungkin saya rasa sih enggak ya, itu saya rasa banyak sekali orang tua kalau saya lihat gitu kayaknya consider itu kayaknya kita sebagai orang tua lebih tahu daripada anaknya itu sendiri gitu. Padahal kalau saya lihat dari anak saya nggak tahu mungkin anak orang lain ya, tapi kalau saya lihat dari anak saya sendiri, dia tuh tahu apa yang dia mau. Jadi dia akan, dan dia memang ya mungkin karena ada darah baratnya mungkin. Kalau dia mungkin dia ngomong ya apa yang dia mau dia langsung ngomong gitu. To the point aja gitu. Jadi dia nggak pernah, jadi saya tuh nggak pernah pusing apa yang, jadi pasti dia akan kasih tahu saya maunya ini gitu. Jadi saya nggak pusing gitu loh. tapi mungkin sikap seperti itu juga ini ya Mbak Nia, Mbak Astrid, sikap seperti itu juga bisa lahir dari seorang anak karena pengaruh didikan orang tuanya, lingkungannya gitu ya. Dan dalam hal ini kan orang tuanya tunggal nih, hanya Mbak Astrid aja, atau kalau dalam posisi Mbak Nia hanya Mbak Nia aja. Apa kekuatan mental seorang anak yang orang tuanya tidak lengkap itu memang harus ditempa lebih keras gitu dibandingkan dengan orang tua yang anak yang orang tuanya lengkap? Kira Mbak Nia atau Mbak Astrid merasa begitu nggak sih? Saya rasa sih enggak. Being natural aja, pokoknya jadikanlah diri dia sendiri gitu. Nggak usah dipaksa-paksa untuk dia akhirnya menjadi orang lain atau sesuatu ya, atau menjadi seseorang yang kita mau. Itu kesalahan kita kadang-kadang. Kita kadang-kadang memaksakan dia menjadi seorang apa yang kita mau. Padahal kan dia sendiri yang tahu apa yang dia mau. Dan dia tahu sendiri sebenarnya apa yang dia akan menjadi siapa gitu. Jadi bebas aja. Kalau menurut saya juga, saya pikir ya berjalan apa adanya aja gitu. Kita nggak usah, mungkin dari kitanya lebih agak protek aja ke anak mungkin ya. Kalau saya mungkin lebih agak protek ke anak itu gitu loh. Tapi untuk lebih keras mendidiknya itu enggak ya. Karena mungkin anak yang ayahnya itu tidak serumah, dia lebih tahu dirinya dia itu. Yang dimaksud dengan menceritakan apa adanya itu, apakah sejak dini udah harus diceritain sama anak tentang apa sih sebetulnya nih permasalahan yang terjadi antara kedua orang tuanya sehingga dia harus menjadi anak yang hanya memiliki orang tua tunggal gitu, apa seperti itu? Saya rasa sih, kalau saya sih nggak usah gitu sejak dini. Kita nggak bisa bilang sejak dini tuh akhirnya kita patok umur berapa gitu. Being natural aja, nanti dia otomatis akan nanya kok. Sampai dia nanya, kalau dia nanya tadi dia perlu tahu kan. Jadi saya bilang ya being natural aja, kalau dia nanya kita jawab. Kalau dia nggak nanya ya nggak usah diterangin. Kalau Mbak Nia apa yang sering Mbak Nia jawab pada Oi kalau Oi bertanya tentang ayahnya? Pasti suka dong Mbak ya? Suka, cuma permasalahannya apa, saya tidak jelaskan sampai detail karena dia terlalu kecil ya untuk menerima itu. Paling garis besarnya aja saya kasih tahu. Oke, nanti kita terusin obrolannya. Nah pemirsa, pasti Anda juga masih ingin banyak tahu tentang bagaimana sih menjadi single parents yang sementara ini menurut Mbak Astrid dan Mbak Nia masih sukses untuk dijalani, masih baik-baik aja and natural. Sekarang saya punya seorang tamu, dia bukan single parents, tapi rasanya karena dia adalah seorang artis yang sangat sibuk, mungkin dia punya waktu yang agak berkurang juga untuk anak-anaknya. Kita saksikan bersama Krisdayanti. Yanti, apa kabar? Iya ya dulu. SMA dong, kok SMP? SMA dong. Gimana kabarnya, sehat? Gitu perempuan. Yanti tadi kan orang banyak berpendapat kalau Yanti itu artis yang sangat-sangat sibuk sehingga ada pendapat kalau Yanti pasti kekurangan waktu buat anak-anak. Betul nggak sih seperti itu? Betul, betul. Jadi yang pastinya nggak apa-apa, waktunya nggak lama, tapi yang pasti se-efisien mungkin memaksimalkan waktu yang ada. Jadi
waktunya dipas-pasin, pokoknya di Jadi kualitas bukan kuantitas gitu ya. Oke, makasih Yanti, ntar ngobrol lagi ya di akhir Ya. acara ya. Bener nggak begitu Mbak? Jadi sebetulnya buat anak itu bukan kuantitas tapi kualitasnya. Kalau saya sih saya serahkan kepada anaknya ya. Kadang-kadang ada anak itu, kadang-kadang suatu saat anak itu emang lagi nggak butuh kita saya gitu. Kadang-kadang dia suka bilang, mama pergi gitu misalnya Mikaela mau sendiri gitu. Jadi memang kalau saya memang membebaskan anak itu, pada saat dia butuh dia akan bilang, pada saat dia nggak butuh dia akan bilang saya nggak butuh gitu, saya mau main sendiri.